Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orsi Talenta Akasya dengan NIM 1609242037. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Bahasa Negara. Baik, secara historis, bahasa Indonesia telah melewati dua tonggak sejarah besar, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda dan peristiwa Proklamasi Indonesia. Oleh karena itulah, kedudukan bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hal ini disebutkan dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 Februari hingga 28 Februari 1975. Selanjutnya saya akan membahas kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini dimiliki bangsa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu lah yang mendasari bahasa Indonesia. Nah, apa sih peran kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional. Artinya, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya, bahasa Indonesia ini merupakan suatu ciri yang dimiliki Indonesia yang secara filosofis membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia berdampingan dan membersamai bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan aspek kehidupan dan kebudayaan. Bahasa Indonesia ini memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, bahasa yang ada di Nusantara tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial dan latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan peran bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15 Pasal 36 yang tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, apa sih peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai bahasa resmi negara. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia, seperti waktu upacara, serta dokumen-dokumen kenegaraan dan pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, harus ditulis dan diucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi di berbagai kegiatan manusia, salah satunya di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Dengan begitu memudahkan guru memberitahukan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Dan selanjutnya yang terakhir sebagai alat pengembangan kebudayaan dan ilmu teknologi. Penyebaran kebudayaan dan ilmu teknologi, baik melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks serta penyajiannya, dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.